Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pesona dunia yang membuat manusia tak berdaya dan akan membuatnya tersungkur dalam kehinaan, baik di dunia, di mata manusia, dan di akhirat, di sisi Allah. Ketiga hal itu adalah harta, tahta, dan wanita. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan dan berwasiat kepada umatnya agar senantiasa mawas diri terhadap godaan menggiurkan 3 pesona dunia itu yang bisa melumpuhkan iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan pada diri kalian setelah peninggalanku ialah dibukakan bunga dunia dan pernak-perniknya untuk kalian." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hati-hatilah kalian dengan pesona dunia dan hati-hatilah dari goda rayu wanita." Hadis riwayat Ad-Dailami. Rasulullah mewasiatkan umatnya tidak kemarukahkan dunia dan hendaklah berlaku zuhud terhadapnya. Jangan tamak, jangan rakus, sebab kecintaan pada dunia tidak akan ada batasnya. Manusia tamak dan rakus dunia tidak akan pernah mencapai puncak bahagia, karena dia terus memburunya walaupun dengan ruhani yang tertatih-tatih. Rasulullah bersabda, "Zuhudlah pada dunia, Allah pasti akan mencintaimu, dan zuhudlah tidak berkeinginan pada apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Semakin banyak manusia yang mencinta dunia, gambaran kiamat semakin dekat, dan manusia semakin jauh dari Allah. Mereka berlomba membidik dunia, namun semakin menjaga jarak dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hari kiamat semakin dekat, dan tidaklah manusia kecuali tamak pada dunia dan kepada Allah semakin jauh." Hadis riwayat Hakim. Dunia itu indah dan sedap, namun beracun sehingga banyak manusia yang tertipu oleh cita rasanya. Mereka yang tak memiliki filter ruhani yang baik akan semakin terangsang untuk senantiasa menikmatinya, hingga akhirnya dia tersedak. Daya tahan ruhaninya menjadi lumpuh dan tumpul, kepekaan batinnya lemah. Fitnah dunia dalam realitanya sanggup menenggelamkan iman dan menjadikannya sosok manusia kufur. Tak sedikit orang yang awalnya begitu kokoh keislamannya berubah arah hidupnya, bahkan rela menjual akhirat demi kebahagiaan semu yang sementara. Para salafuna as-sahih pun sering khawatir dengan ujian dunia. Mereka banyak memberi nasihat berharga agar manusia selamat dari tipu daya dunia. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, "Dunia adalah tempat kesibukan, sedangkan akhirat adalah tempat terjadinya hal-hal yang menakutkan. Dan senantiasa seorang hamba ada di antara kesibukan dan juga kegoncangan, hal-hal yang menakutkan, hingga datang kepadanya keputusan, ke surgakah ia atau ke neraka." Kitab Az-Zuhud. Seorang solih tentunya akan menjalani roda kehidupan dunia dengan hati-hati karena jerat-jeratnya luar biasa, bisa menggoncangkan iman. Tidak terpukau dengan segala kemilaunya yang membutakan jiwa, mengambil seperlunya dan memanfaatkan karunia serta nikmatnya untuk meraih kemuliaan akhirat. Dunia adalah bekal untuk mengumpulkan kebaikan. Al-Hasan rahimahullah berkata, "Janganlah kalian sibuk dengan urusan dunia, karena dunia itu sangatlah menyibukkan. Tidaklah seseorang membukakan 1 pintu kesibukan untuk dirinya, melainkan akan terbuka baginya 10 pintu kesibukan lainnya." Ditulis dalam Hilyatul Aulia. Sungguh sebuah musibah besar ketika seorang tak mampu bersabar saat hidup di dunia dan menggadaikan kenikmatan hakiki demi sesuap nasi, demi merenggut kenikmatan ragawi atau sekedar untuk mendongkrak popularitas semu. Bersabar tidak terjebak dengan godaan dunia, karena semakin kuat keimanan, ujian juga kian besar. Dari Mus'ab bin Umair, seorang tabi'in dari ayahnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?"
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya lagi, seseorang yang diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya kuat, kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi. Jadi di dunia kita bisa merancang rumah di surga karena habitat asli seorang mukmin adalah jannah. Sesukses apapun kita di dunia dan sekaya apapun manusia, ia akan kembali ke akhirat. Sangat merugilah orang yang terbuai fata morgana dunia dan menjadikan visi hidupnya bahwa dunia adalah segalanya. Jadikanlah dunia sebagai orientasi menuju akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.